warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil video pembelajaran kami tentang yang pertama yaitu definisi dan struktur kepribadian, yang kedua faktor yang mempengaruhi kepribadian, yang ketiga perkembangan kepribadian, yang keempat tahap-tahap perkembangan kepribadian, yang kelima ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang, yang keenam implikasi teori kepribadian psikoanalisis Jung terhadap bimbingan dan konseling, yaitu definisi dan struktur kepribadian. Struktur kepribadian merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis. Menurut teori psikoanalisis, Sigmund Freud mengemukakan bahwa struktur kepribadian terdiri dari 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Selain itu, Carl Gustav Jung juga memiliki pandangan tentang struktur kepribadian yang mencangkup kesadaran, ketidaksadaran, kolektif, personal, anima, dan animus. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada beberapa faktor, yaitu faktor biologis, meliputi faktor genetika, kesadaran jasmani ibu selama mengandung bayi, dan warisan biologis. Faktor berikutnya, faktor lingkungan fisik, seperti keadaan iklim, tipografi, dan faktor-faktor lingkungan fisik lainnya. Faktor berikutnya yaitu faktor kebudayaan, nilai-nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi pola perilaku individu. Faktor berikutnya, faktor pengalaman kelompok, pengalaman sosial dan interaksi dengan kelompok-kelompok tertentu. Faktor pengalaman unik, pengalaman hidup Indonesia yang unik dan berbeda-beda. Selain itu, faktor-faktor lain yang turut berperan dalam membentuk kepribadian termasuk faktor keluarga, faktor sosial, interaksi dengan orang lain, serta proses perkembangan psikologis individu. Kombinasi kompleks dari faktor-faktor genetik, biologis, psikologis, dan lingkungan membentuk kepribadian seseorang, yaitu perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan proses panjang dan kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor-faktor genetik, biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan sepanjang rentang kehidupan individu. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tahapan perkembangan kepribadian, di antaranya yaitu teori psikoanalisis Freud. Tahap yang pertama yaitu tahap awal, berumur 0 sampai 1 tahun, fokus pada kebutuhan oral. Tahap kedua yaitu tahap final, berumur 1 sampai 3 tahun, fokus pada kontrol dan kemandirian. Tahap ketiga yaitu tahap falik, berumur 3 sampai 6 tahun, fokus pada identifikasi gender. Yang keempat yaitu tahap latensi, berumur 6 sampai 12 tahun, fokus pada pengembangan kemampuan. Tahun 12 tahun ke atas, fokus pada hubungan interpersonal. Adapun teori perkembangan kolektif Piaget, itu sensori motor, berumur 0 sampai 2 tahun, fokus pada pengalaman sensorik dan motorik. Yang kedua, preoperasional, berumur 2 sampai 7 tahun, fokus pada perkembangan bahasa dan imajinasi. Kongret operasional, 7 sampai 11 tahun, fokus pada pemahaman logika kongret. Yang terakhir ada formal operasional, 11 tahun ke atas, fokus pada pemikiran abstrak. Disampaikan oleh Sri Angela. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, itu tahap-tahap perkembangan kepribadian. Charles Gustav Jung mengemukakan beberapa tahapan perkembangan kepribadian dalam teorinya. Salah satu konsep utamanya adalah teori tentang kesadaran individu yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu kesadaran pribadi. Ini adalah bagian dari pikiran yang dapat diakses secara langsung oleh individu. Ini mencakup semua informasi yang kita sadari tentang diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu kesadaran pribadi luas. Ini adalah lapisan di bawah kesadaran yang berisi informasi yang tidak dapat diakses secara langsung, tetapi dapat diakses melalui introspeksi atau terapi. Ini mencakup ingatan yang terlupakan atau tersembunyi. Dan kolektif, Jung juga percaya bahwa ada bagian dari kesadaran yang bersifat universal dan tidak tergantung pada pengalaman individu, yang disebut sebagai kesadaran kolektif.
Ini berisi simbol-simbol dan motif yang sama muncul di berbagai budaya dan tradisi. Kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali. Yang pertama yaitu kesadaran diri yang tinggi, memiliki pemahaman yang baik tentang siapa diri mereka, kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai mereka. Yang kedua, kemampuan untuk beradaptasi, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan situasi dengan fleksibilitas. Yang ketiga, kepercayaan diri yang sehat, memiliki keyakinan dalam kemampuan diri mereka sendiri tanpa menjadi arogan atau meremehkan orang lain. Yang keempat, kemampuan untuk mengendalikan emosi, yaitu mampu mengelola emosi secara sehat dan konstruktif tanpa menjadi terlalu emosional atau menekankan emosi. Teori kepribadian psikoanalisis Jung terhadap bimbingan dan konseling. Teori kepribadian psikoanalisis Jung memiliki beberapa implikasi yang signifikan dalam konteks bimbingan dan konseling. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu pentingnya pemahaman diri, yaitu teori Jung menekankan pentingnya individu untuk memahami diri mereka sendiri secara mendalam, termasuk kesadaran pribadi luas, dan kesadaran kolektif. Yang kedua yaitu integrasi aspek-aspek kepribadian. Jung menekankan pentingnya integrasi aspek-aspek yang berbeda dari diri kita untuk mencapai keseimbangan psikologis. Dalam bimbingan dan konseling, ini dapat mendorong klien untuk mengintegrasikan berbagai aspek kepribadian mereka, termasuk bagian-bagian yang mungkin terabaikan atau terkunci. Kami dapat tarik kesimpulan, yaitu teori kepribadian Carl Gustav Jung menggambarkan struktur kepribadian sebagai jiwa yang melibatkan totalitas semua peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jiwa bagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu kesadaran dan ego, yang kedua kesadaran pribadi, yang ketiga yaitu kompleks. Jung berasumsi bahwa kepribadian terus-menerus berusaha menyatukan pertentangan-pertentangan agar tercapainya kepribadian seimbang dan sehat. Perkembangan kepribadian berdasarkan 4 tahapan hidup yang memuncak dan individualisasi atau realisasi diri. Jung juga mengelompokkan tipe pribadi berdasarkan keseimbangan pada sikap introvert atau ekstrovert. Dengan seseorang sehat secara psikologis mencapai keseimbangan pada 2 sikap. Pembelajaran dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video.